Selamat datang kembali di podcast Kampus Kece. Podcast di mana kamu akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam, edukasi yang menginspiratif, kreativitas yang tak terbatas, semangat menjadi unggul, dan menjadi entrepreneur yang kece. Saya Aurin dan rekan saya, Giselle, yang akan menjadi host dalam episode inspiratif dan edukatif kita hari ini. nah Sobat Unggul, dalam episode kali ini kami tentunya memiliki kesempatan yang luar biasa karena kita akan memperkenalkan sosok yang super kece banget nih. Sobat Unggul bisa tebak nggak kira-kira siapa? Siapa ya? Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita kenalkan Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Halo, ya. Pak Wisnu, boleh nggak sedikit basa-basi nih ke Sobat Unggul, perkenalkan diri Bapak di kampus ini menjabat sebagai apa, dan mungkin boleh cerita sedikit nih ke Sobat Unggul, biar Sobat Unggul nih tahu nih yang nonton. Oh ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kebetulan untuk periode ini saya diamanahkan oleh Fakultas Teknik Universitas Unggul untuk jadi wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Unggul. Wah, keren banget nih. Ternyata Pak Wisnu itu wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Unggul loh. Tapi kita mulai nih tanpa banyak basa-basi. Mari kita mulai perbincangan kita hari ini bersama Pak Wisnu untuk bersama-sama mengeksplor prodi baru di Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Prodi apa tuh Kak Aurin? Aku baca-baca sih di websitenya Universitas Esa Unggul, Fakultas Teknik, prodi barunya itu, prodinya itu teknik mesin ya Pak ya? Ah iya, benar banget, teknik mesin. Kalau boleh tahu tuh Pak, kenapa sih Universitas Esa Unggul memutuskan untuk membuka prodi teknik mesin itu Pak? Oh iya, karena kita melihat bahwa banyak yang emang belum proper, kayak misalkan teknik mesin itu emang di Indonesia banyak gitu ya, tapi teknik mesin yang emang belajar tentang lingkungan, terus belajar tentang advance yang teknologi itu masih sedikit gitu ya. Kami ingin membantu siswa-siswa SMA atau siswa-siswa yang sudah bekerja ingin advance skill-nya untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Jadi di sini kami hadir untuk membantu siswa SMA yang emang membutuhkan skill tambahan yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Mungkin nanti dia bisa keluar negeri juga, mungkin kalau semisal kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Pak, ngomong-ngomong soal skill nih ya, dan menambahkan pendidikan yang lebih baik lagi nih, kita kan pasti bicara soal kurikulum juga nih. Nah, kira-kira perbedaannya tuh apa sih Pak, kurikulum yang ada di universitas kita sama universitas yang lainnya? Pastinya ada dong ya Pak ya, dari fakultas kita, dari Fakultas Teknik mempersiapkan kurikulum yang baik untuk prodi terbaru kita ini Pak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit? Oh, boleh. Bedanya dari fakultas kita dengan Universitas Esa Unggul dengan universitas yang lainnya, itu kita juga membahas tentang tadi lingkungan juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang familiar dengan OpenLCA itu akan belajar di sini gitu ya. Terus robotik pasti ada gitu. Dan yang pastinya yang teman-teman siswa yang emang gemar untuk memodifikasi motor atau mobil, pastinya di sini juga diajarkan gitu ya. Sehingga nggak usah jauh-jauh lagi ke bengkel gitu, mungkin rusak di jalan, ya mungkin bisa langsung aja dibenerin gitu ya. Berarti tadi kan Bapak kan membahas otomotif tuh, berarti di kampus kita ini Universitas Esa Unggul, apakah ada fasilitas penunjangnya? Oh tentu ada ya, pasti Keren banget ya. Iya. Karena kita kan Universitas Esa Unggul itu kan support by Regional State University kan teman-teman. Betul. Nah di situ juga banyak beberapa fasilitas yang emang sudah mumpuni gitu ya. Pertama dari proses manufaktur, alat CNC, kelas, dan mungkin selain itu kami juga berkolaborasi dengan lab-lab universitas yang lain seperti kayak Universitas Indonesia, Andalas gitu ya. Dan yang pastinya juga ada rekan kerja juga misalkan dari PT Kencana dan beberapa PT-PT yang lainnya seperti itu. Nah, ngomongin soal kerjasama kan tadi udah menarik banget nih Pak. Kira-kira prospek kerjanya sendiri tuh kedepannya akan seperti apa sih Pak? Oh, proses kerjanya pasti banyak ya, luas ya. Yang pasti mau kerja di misalkan di insinyur, mungkin ya misalkan kontraktor. Jadi banyak yang teman-teman nggak sadari gitu ya. Teknik mesin itu bukannya sekedar mesin saja, tapi ada fluida juga di situ. Ada tata udara juga di situ gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa sistem pendingin itu berupa hanya AC saja gitu ya, AC speed 1 PK gitu ya. Termasuk saya. Iya. Padahal sistem pendinginan itu ada luas gitu ya. Ada sistem namanya HVAC atau Heating Ventilation Air Conditioning Unit gitu ya. Itu membutuhkan kontraktor yang memang mumpuni, pinter juga di situ. Selain itu juga
Mungkin teman-teman juga taunya pompa itu hanya sekedar pompa pump gitu ya. Iya. Itu juga butuh ilmunya juga. Kita hadir di situ untuk jadi bagian quality control gitu, dan juga bagian kontraktor AVAC, bahkan juga mesin juga di Astra juga gitu ya. Dan yang pastinya juga Pertamina dan segala macam juga membutuhkan orang-orang yang memang ahli dalam mesin. Kenapa sih mesin gitu loh? Kenapa nggak kenapa nggak elektro atau semisal kayak misalkan kimia gitu ya? Iya. Karena memang mesin tahu betul gitu posisi untuk ngebor di titiknya di mana gitu ya. Sehingga seperti itu, Kak. Baik Pak, tadi Bapak sempat singgung ini ya, kerjasama bareng Arizona State University. Iya, Arizona State University. Apakah nanti kita tuh bakal dikasih peluang magang atau penelitian bagi mahasiswa nih yang bakal nanti di program studi teknik? Magang yang pastinya ada. Sekarang kan pemerintah ini alhamdulillah sudah baik sekali ya untuk menerapkan program MSIB gitu ya. Kami tidak ingin melangkahi itu dulu sebenarnya. Dan yang pastinya kurikulum kita sudah ter-enhancement oleh Arizona State University ya. Dan yang pastinya itu akan menjadi suatu hal yang achieve juga buat nilai plus juga buat mahasiswa kita untuk yang pastinya berkompetisi di luar negeri juga gitu loh. Misalkan ya gitu, ya seperti itu gitu ya. Tapi saya juga penasaran nih Pak, ngomong-ngomong soal tadi kan Bapak udah banyak nih menyebarluaskan tentang entah kerjasamanya lah, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih Pak strategi unik tersendiri dari fakultas yang bisa menarik nih calon-calon mahasiswa di luar sana mungkin yang kayak, aduh mau prodi apa ya, kayaknya teknik mesin menarik nih. Mungkin kira-kira Bapak bisa spill dikit nih, mana tahu biar sobat-sobat unggul yang masih kebingungan ya di luar sana nih untuk mencari tahu teknik tuh sebenarnya ada apa aja, mana tahu mereka berniat gitu Pak untuk kayaknya mesin cocok nih sama saya. Oh iya, bagi teman-teman yang emang gitu ya, tidak mungkin yang sudah bekerja SMK gitu, kami tahu bahwa PTN itu memang sangat untuk tidak adil ya untuk bisa umurnya seperti itu. Iya. Kami hadir untuk menolong teman-teman semua. Karena saya tahu gitu ya, bahwa sebenarnya teman-teman SMK atau mungkin SMA yang itu sebenarnya skillnya udah bagus gitu ya. Bahkan mungkin melebihi S1 itu sendiri. Cuma kadang memang di Indonesia butuh pengakuan seperti itu. Betul. Iya, Negara validasi ya Pak. Negara validasi. Sehingga kami hadir untuk mewujudkan cita-cita teman-teman gitu loh, untuk bisa lebih advance, untuk lebih berkompetisi di dunia kerja sehingga ya mungkin pulang kerjanya mungkin bisa naik ya, mungkin di Indonesia bukan hanya sekedar di Indonesia saja saat untuk mendapatkan ijazah S1 ya kan, tetapi bisa kerja di luar negeri juga seperti itu ya. Dan juga untuk teman-teman yang dari SMA pun kalau misalkan emang bingung gimana gitu ya, mesin ini juga bisa ya, mungkin bisa hadir juga gitu loh, bisa membantu teman-teman untuk mengadvance emang mungkin yang hobinya juga mesin gitu ya, itu bisa hadir untuk membantu teman-teman untuk mengasah skillnya seperti itu. Nah tuh di note ya Sobat Esa Unggul, menarik banget tuh tadi penjelasan Pak Wisnu, jadi sayang banget kalau nggak disimak. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir, harapan dan visi jangka panjang nih untuk Universitas Esa Unggul terkait pengembangan program studi teknik mesin di masa depan. Ya, saya berharap masyarakat Indonesia gitu, khususnya siswa SMA akan antusias sekali untuk bisa di teknik mesin ini gitu kan, karena kami butuh, masyarakat Indonesia butuh SDM yang memang juga terampil di dalam teknik mesin itu sendiri, karena banyak dibutuhkan juga di luar negeri juga gitu, sehingga SDM di Indonesia tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan juga bisa berkompetisi juga untuk negara-negara lain gitu ya, dan bisa survive intinya gitu ya. Ingat ya itu sobat-sobat unggul. Menarik sekali ya Kak Aurin ya. Tadi Pak Wisnu sudah memberikan banyak insight buat kita. Jadi semoga insight yang diberikan sama Pak Wisnu bisa menjadi insight baru nih buat sobat-sobat unggul. Nah Pak Wisnu, terima kasih banyak ya atas kesempatannya, wawasan dan inspirasi yang sudah diberikan. Semoga hari ini bukan jadi sesuatu yang tidak bermanfaat ya, tapi semoga bermanfaat nih buat sobat-sobat unggul. Dan kepada para pendengar setia podcast Kampus Kece, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share info podcast ini kepada teman-teman, keluarga, atau dosen kalian ya.
Dan dengan demikian, kami akan berkumpul kembali dalam episode berikutnya. Jadi, kalian jangan lupa stay tune untuk episode terusnya, karena kita akan membahas banyak hal yang menarik. Sampai jumpa dan tetaplah menjadi pribadi yang knowledge, edukatif, kreatif, excellent, dan entrepreneurial. Sampai jumpa, Sobat Unggul! Bye-bye!